Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba membahas terkait dengan fungsi angket penelitian. Seperti apa penjelasannya, simak setelah ini. Ada beberapa fungsi dari angket penelitian itu. Yang pertama adalah fungsi angket penelitian itu adalah menjamin validitas informasi. Karena tentu informasi-informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode lain perlu dijaga validitasnya. Maka penggunaan angket itu bisa menjaga validitas dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Katakanlah saya menggunakan dalam penelitian itu menggunakan pengumpulan data itu menggunakan 4 macam. Pertama adalah wawancara, yang kedua dokumentasi, kemudian yang ketiga informasi. Nah, tentu wawancara apa yang saya dapat di wawancara, apa yang saya dapat di dokumentasi, apa yang saya dapat di observasi itu juga perlu dikuatkan dengan menggunakan metode angket. Karena sejatinya metode angket itu digunakan rata-rata untuk penelitian kuantitatif menggunakan metode-metode angket. Karena yang akan diolah dalam pengolahan statistik itu adalah tentunya adalah data-data yang diperoleh dari data angket. Karena di angket itu nanti kan ada pilihan option dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita dalam istilah penelitian kita kenal dengan skala Likert. Ada yang opsi 2, ada opsi 3, ada opsi 4, ada opsi 5. Hingga nanti opsi-opsi itu akan diberikan nilai berdasarkan pertanyaan positif dengan negatif. Kalau dia opsinya adalah optionnya 3, berarti yang menjawab A itu mendapat nilai 3, B mendapat nilai 2, dan C mendapat nilai 1 kalau pertanyaan positif. Tapi kalau pertanyaan negatif nanti dibalik. Sehingga dengan penggunaan metode angket akan menjaga validitas informasi yang diperoleh oleh seorang peneliti dalam penelitian. Kemudian yang kedua, fungsi dari angket penelitian itu adalah mengevaluasi program atau kepentingan. Tujuan dari penelitian itu kan ingin melihat apakah program X itu berjalan atau tidak, program Y itu berjalan atau tidak. Sehingga dengan dilakukannya penelitian itu, maka nanti akan ditarik kesimpulan bahwa program X itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari seluruh masyarakat yang ada di tempat objek penelitian itu. Karena itu, angket itu juga punya fungsi untuk mengevaluasi program tersebut. Evaluasi programnya itu akan terlihat dari hasil pengolahan data angket nanti, ditarik kesimpulan. Karena di dalam penelitian kuantitatif kan ada hipotesis yang harus dijawab, dugaan sementara yang dijawab. Sebagai contoh, hipotesisnya adalah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru dengan prestasi kerja guru. Itu dugaan sementara. Tapi itu akan dibuktikan dari hasil pengelolaan angket nanti. Ketika kemudian hasil pengelolaan angketnya ternyata mengatakan ada pengaruh yang signifikan, berarti angket itu bisa mengevaluasi program atau kepentingan-kepentingan yang ada di objek penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi dari angket yang ketiga itu adalah mengambil sampling sikap atau pendapat responden. Jadi angket itu adalah sebagai perwakilan dari seluruh objek penelitian. Karena tentu dalam proses penggalian data dengan angket tidak semua populasi itu akan diteliti. Nanti kita ada istilahnya ada sampling, dan dengan teknik sampling nanti samplingnya itulah yang kemudian yang akan diberikan angket. Katakanlah populasinya ada 1000. Nah, saya mengambil samplingnya
300. Maka yang 300 itu yang kemudian akan menjadi alat ukur untuk menentukan apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga angket itu bisa kemudian juga menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan. Sehingga dengan pengambilan sampling itu secara otomatis generalisasi terkait dengan keberhasilan program A itu bisa dibuktikan berjalan baik atau tidak. Yang penting nanti dalam proses pengambilan samplingnya itu sesuai dengan kaedah-kaedah penelitian yang ada. Kemudian fungsi dari angket penelitian yang keempat itu adalah mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Bahwa angket yang kita susun, angket yang kita buat, itu berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar objek penelitian atau seputar variabel yang akan kita teliti. Kalau variabelnya ada dua, variabel X dengan variabel Y, tentu pertanyaan-pertanyaan yang termaktub dan atau terkandung di dalam variabel X dan variabel itu adalah berkisar terkait dengan variabel X dan variabel Y disesuaikan dengan indikator-indikator, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan fokus kepada variabel penelitiannya tadi, tidak menyimpang kemana-mana. Kalau variabel X-nya adalah motivasi kerja, ya tentu fokus pertanyaannya tadi adalah terkait dengan motivasi kerja guru itu, tidak melebar kemana-mana. Misalnya motivasi kerja guru itu indikatornya adalah guru datang tepat waktu, guru semangat bekerja, guru melaksanakan tugas dengan baik. Itu salah satu contoh indikator. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan atau diajukan oleh seorang peneliti, ya tidak boleh menyimpang dari indikator-indikator variabel yang sudah dibuat. Sehingga apa yang ingin dikumpulkan dari angket itu, informasi-informasi yang ingin dikumpulkan dari angket itu akan tercover dengan pembuatan angket yang baik. Nah, ini 4 fungsi angket dalam penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.